Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 12 untuk memenuhi tugas pengantar manajemen oleh dosen pengampu Ibu Munawwaroh Hasan MSI. Sebelum kita memasuki video pembelajaran tentang implementasi pada PT Express Group, maka saya akan mengenalkan teman saya. Yang pertama ada Julian Gina Abdi Mulia, yang kedua ada Oscar Satria Eka Putra, dan yang ketiga ada saya sendiri yaitu Fani Cesaria Ramadan. Implementasi fungsi manajemen dalam perusahaan Express Group. Yang pertama ada pengantar. Fungsi-fungsi manajemen adalah syarat utama bagi suatu perusahaan agar dapat berjalan dengan baik. Planning, organizing, directing, monitoring, dan controlling adalah komponen-komponen penting tersebut. Selanjutnya ada planning. Di dalam ilmu manajemen, planning atau perencanaan adalah tahap awal berdirinya suatu perusahaan. Dalam perusahaan Taksi Express, perencanaan ini mencakup yang pertama ada penentuan visi dan misi perusahaan, yang kedua ada menentukan strategi dan taktik yang diaplikasikan pada pelaksanaan kerja, yang ketiga ada mengalokasikan dan menentukan sumber daya yang diperlukan, yang keempat ada menetapkan standar dan indikator keberhasilan suatu usaha. Lalu ada indikator utama. Indikator utama terbagi menjadi 3. Yang pertama, menyediakan jasa transportasi yang efisien waktu. Yang kedua, tercapainya kenyamanan dalam kepuasan pelanggan atas jasa yang diberikan. Yang ketiga, ada menjaga kesejahteraan seluruh stakeholder perusahaan. Selanjutnya strategi. Strategi yang digunakan Express Group dalam menjalankan usaha yakni berfokus kepada 3 aspek, yaitu ekspansi bisnis, peningkatan efisiensi, dan konsistensi dalam menjaga kualitas jasa layanan. Selain itu, Express Group juga memiliki core value yang dijunjung yakni care, teamwork, spirit, disiplin, komitmen. Ada selanjutnya sumber daya. Sumber daya yang digunakan oleh perusahaan ini contohnya adalah barang berbentuk mobil yang nyaman dan terawat untuk kepuasan pelanggan tentunya, dengan sumber daya manusia yang baik dan ahli dalam berkendara dan mengetahui seluk-beluk tentang mobil. Selanjutnya ada organizing. Proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organizing yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang baik. Berikut adalah struktur organisasi dari Express Group. Yang pertama ada Dewan Komisaris yang bertugas mengawasi jalannya perusahaan dan memberikan masukan-masukan kepada direktur. Lalu yang kedua ada Presiden Direktur, yaitu pemimpin tertinggi dalam perusahaan Express Group. Lalu ada internal audit yang membawahi seluruh bagian pengawasan di perusahaan. Dan juga ada kepala bagian sumber daya, kepala bagian operasional, kepala bagian pengembangan bisnis, kepala bagian keuangan dan akuntansi. Dan yang terakhir ada kepala bagian corporate affairs yang melakukan komunikasi dengan para stakeholder dan konsumen. Lalu selanjutnya akan ada pembahasan tentang directing dan implementation. Fungsi pengarahan dan implementasi, yaitu proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan monitoring and controlling. Fungsi pengawasan dan pengendalian merupakan suatu fungsi manajemen di mana ada suatu nilai penjaminan bahwa organisasi bergerak ke arah tujuan-tujuannya. Proses ini diawali dengan pengawasan atau monitoring, dan bila ada bagian-bagian dari proses kinerja perusahaan yang berada pada jalur yang salah, manajer harus mengambil tindakan korektif mengatasi masalah tersebut. Contoh, penerapan fungsi pengawasan dan pengendalian pada Express Group, yakni Dewan Komisaris melakukan pengawasan atau jalannya usaha perusahaan dan memberikan masukan-masukan kepada para direktur. Lalu, pada mulanya internal auditor dalam suatu perusahaan mempunyai fungsi yang terbatas, yaitu mengadakan pengawasan atas pembukuan. Namun, sejalan dengan meningkatnya sistem informasi akuntansi, aktivitas internal di auditor tidak lagi berputar pada pengawasan pembukuan semata, akan tetapi mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas sistem organisasi.
Sistem internal kontrol dan kualitas kerja manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Lalu yang ketiga ada Express Group, juga melakukan upgrading kepada para karyawannya agar meningkatkan layanan yang berkualitas dan nyaman untuk mempertahankan pelanggan. Untuk menjamin hal tersebut, dari pihak Express Group sering menggunakan misteri sopir atau penumpang yang diminta untuk menguji supir. Lalu keempat, Express Group selalu mengadakan training pada mitra kerjanya, karena yang menciptakan image baik atau buruknya perusahaan ini adalah mitra kerjanya yang berinteraksi langsung dengan pelanggan. Contohnya, para pengemudi dilatih secara khusus agar memberikan layanan yang terbaik. Supervisor Customer Assurance dalam hal ini SCA melakukan support terhadap aktivitas pool atau wilayah, yakni pengawasan dan pengendalian di bagian unit, tools, fasilitas, sistem kerja sebagai program perbaikan berkelanjutan. Terima kasih. Nah, akhirnya kita sudah selesai dalam pembahasan kali ini tentang implementasi pada PT Express Group. Sekian dari kami. Semoga teman-teman yang melihat video kami ini bisa memahami sedikit implementasi dari PT Express Group. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.